Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis materi matematika kelas 8 SMP tentang relasi dan fungsi biar terasa jauh lebih gampang dipahami. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya di dunia nyata, ngebahas bedanya relasi dan fungsi, cara menyajikannya, sampai nanti kita sikat habis latihan soalnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu konsep dasar dan dunia nyata. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa nomor absen, nomor induk siswa, atau bahkan nik di KTP itu unik banget? Gak ada tuh ceritanya dua orang punya nik yang persis sama. Nah, ternyata matematika punya jawaban serunya. Buat ngejawab itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya himpunan. Gampangnya, himpunan itu kayak kumpulan benda atau objek yang definisinya jelas banget. Contoh simpelnya, kumpulan siswa di kelas kalian. Atau kelompok huruf vokal A, I, U, E, O. Jelas kan siapa aja anggotanya? Dari himpunan tadi, ada 3 istilah penting nih dalam materi kita. Ada domain alias daerah asal, terus ada kodomain, si daerah kawan, dan terakhir range, yaitu daerah hasil atau anggota kodomain yang benar-benar dapat pasangan. Ibaratnya range ini adalah anggota yang laku gitu ya. Lanjut ke bagian kedua, memahami relasi dan fungsi. Sebenarnya apa sih beda dari dua makhluk ini? Intinya gini, relasi itu ibarat hubungan yang bebas aja. Misalnya hubungan antara siswa dan hobinya. Satu siswa kan sah-sah aja punya banyak hobi, benar gak? Tapi kalau fungsi, nah ini lebih ketat. Fungsi itu relasi yang spesial banget. Contohnya, siswa sama nomor absen tadi. Satu siswa cuma boleh punya satu nomor absen, nggak mungkin double. Biar gampang ingatnya, pakai analogi ini deh. Di dalam sebuah fungsi, anggota di daerah asal atau si domain ini punya 2 pantangan keras. Pertama, mereka pantang jomblo, alias wajib punya pasangan. Kedua, mereka pantang poligami. Jadi, mereka nggak boleh milih lebih dari satu pasangan di kodomain. Harus benar-benar setia sama satu pilihan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu 4 cara menyajikan fungsi biar kelihatan lebih visual. Ada 4 cara gampang buat menyajikan relasi atau fungsi ini. Pertama, pakai diagram panah. Kedua, lewat himpunan pasangan berurutan. Ketiga, disusun rapi pakai tabel. Dan yang keempat, kita bisa petakan langsung di grafik Kartesius. Lihat deh gimana aturan simpel dikali 2 bisa diwujudkan dalam 4 format yang beda-beda ini. Dari panah-panah melengkung sampai titik-titik di koordinat, semuanya nyampein pesan matematis yang persis sama. Keren kan? Oke, masuk ke bagian keempat, menghitung nilai dan grafik. Gimana sih cara ngitung nilai fungsi kalau kita dikasih rumus? Wah, ini mah gampang banget. Langkahnya cuma nulis rumus, terus ganti huruf X dengan angka yang dikasih, dan tinggal hitung deh pakai matematika dasar. Cuma masuk-masukin angka aja. Nah, hasil hitungan tadi tinggal kita susun rapi ke dalam tabel kayak gini. Dari sini kita langsung dapat deh titik koordinat X dan Y yang kita butuhin buat narik garis lurus di grafik Kartesius. Kelihatan banget kan alurnya? Kita naik level dikit ya ke bagian kelima, korespondensi 1-1. Ini nih level hubungan matematis yang paling ketat. Kalau di fungsi biasa, cuma domainnya aja yang nggak boleh jomblo dan poligami. Tapi di korespondensi 1-1, aturannya berlaku buat kedua belah pihak. Domain dan kodomain benar-benar eksklusif. Syarat mutlaknya, jumlah anggota mereka harus sama persis. Makanya, balik ke pertanyaan awal banget tadi, inilah alasan kenapa NIK KTP itu cuma milik kamu seorang. Kebayang nggak kalau kita punya himpunan A yang isinya 5 anggota, dan himpunan B juga 5 anggota, dengan pakai rumus N faktorial, kita dapat info kalau ada tepat 120 kombinasi unik yang mungkin terjadi, padahal masing-masing cuma 5 anggota loh. Oke, teori udah mantap. Sekarang saatnya bagian ke-6. Contoh soal dan pembahasan. Mari kita uji pemahaman kita. Coba perhatiin deretan himpunan pasangan berurutan ini. Kira-kira ini lolos syarat buat jadi sebuah fungsi nggak ya? Jawabannya jelas bukan fungsi. Kenapa? Coba lihat angka 3 di posisi depan atau domain. Dia ketahuan melanggar aturan tuh. Milih pasangan angka 6 dan juga angka 8 sekaligus. Ingat syarat mutlak kita tadi, domain dilarang keras berpoligami. Lanjut ke soal berikutnya. Kita dikasih fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2. Terus ditanya, berapa sih nilai F5? Hayo, ingat cara substitusi yang udah kita bahas tadi?
Kita tinggal copot X-nya, terus ganti posisinya pakai angka 5. Jadi, 3 dikali 5 itu 15, lalu dikurangi 2, dan ketemu deh hasil akhirnya, yaitu 13. Super gampang kan? Nah, ini ada satu lagi soal relasi yang agak tricky. Kita punya relasi dengan aturan kurang dari antara himpunan C dan D. Gimana cara kita nulisin pasangan berurutannya? Logikanya simpel banget. Angka 3 kan lebih kecil dari 4 dan 5, jadi kita pasangin. Terus angka 4 cuma lebih kecil dari 5. Selesai deh, semuanya masuk akal banget kan kalau kita udah paham konsep dasarnya? Sekarang giliran kalian, coba amati lingkungan sekitar. Kira-kira apa lagi ya contoh relasi dan fungsi di kehidupan sehari-hari yang belum kita sebutin? Coba temukan, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.